Sebuah kejadian mengharukan terjadi usai kunjungan Kang Dedi Mulyadi dari perusahaan air minum daerah Subang. Seorang ibu tiba-tiba menghampiri dan memeluk Kang Dedi sambil menangis histeris. Kang Dedi dengan sigap menenangkan dan bertanya apa yang terjadi. Rupanya, tangisan ibu tersebut menyimpan pilu mendalam. Anaknya menjadi korban longsor beberapa waktu lalu. Sejak bencana itu, warga desa kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa menggunakan air sawah untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Kang Dedi Mulyadi terkejut mendengar keluhan warga yang tinggal di sekitar perusahaan air minum yang seharusnya melayani mereka. Aduh, ditangkep. Warga sini ya, Pak. Kunaon teh? Pendukung Pak, pendukung Pak. Ya nuhun ya. Kunaon teteh nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Kunaon nangis? Ibunya Pak, Ibunya yang meninggal. Oh, ibunya yang meninggal longsor. Ini anak saya tahun 2024. Kemarin dapat ini enggak bantuan enggak longsor? Dari itu dapat Dari provinsi dapat, Pak. dari Pemprov Jabar. Iya, dapat. Berapa waktu itu zaman Pak B? Berapa? 15 juta. 15 juta, Pak. Nah, terus iya. Bapak, orang sini mau air bersih, Bapak. Pak, dengan doa itu udah gatal-gatal nih, Pak. Pak, orang sini ngambilnya air dari sawah, Pak. Ini kan habis panen, jadi kalau udah mandi ini malah ini, Pak. ini desa Pasanggerahan Pak. Pasanggerahan. Tapi kan masih satu areal di Satu sini. areal di sini. Dulu warga di sini punya mata air di sini. Ya, jadi sumber yang punya milik Pasanggerahan, Oh, jadi pabrik milik desa air di Darmaga sini gitu, Pak. itu adalah bersumber dari desa Pasanggerahan yang sekarang dari oleh PT Aqua. Biasanya dulu air ini dinikmati oleh warga untuk mandi, sehingga warga mendapatkan pasokan air bersih yang memadai dan tidak bayar karena bersumber dari alam. Setelah ada perusahaan ini, ibu tidak dapat akses air bersih. Dapat, Pak, dapat. Tapi pas sudah longsor. Oh, maaf Pak. Tapi pas sudah longsor. Satu-satu ada Sebentar, dari Aqua ya. sebentar, satu-satu. Terus gimana? Pas udah longsor, belum ada lagi air bersih ke atas, Pak. Sekarang kita masyarakat ngambilnya dari sawah. Untuk minum, untuk apapun juga semuanya dari sawah. Minum air dari sawah? Iya, kalau nggak Sudah berapa tahun ini dibiarkan? dari longsor. 1 tahun kurang. 1 tahun, Pak. Sejak longsor. 1 tahun. Jadi selama 1 tahun warga di sekitar perusahaan ini minum air bersih dari sawah. Mandinya dari air dari sudah tercemar pestisida. Iya. Ya kan, Pak, pas waktu longsor dikasih filter air. Heeh. Itu jangkanya katanya 3 tahun. Kita ya pakai itu aja, pakai saringan filter air. Oke. Tiap-tiap Udah gini, Pak Lurah sok beberapa Siap. desa di satu camat. Ya, Pak Camat ya, Pak Camat. Ironisnya, di tengah keberadaan perusahaan besar, warga justru kesulitan mengakses air bersih. Mendengar langsung permasalahan ini, Kang Dedi Mulyadi berjanji akan segera mengambil tindakan. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan hak warga agar bisa menikmati air bersih. Kisah ini sekali lagi membuktikan bahwa Kang Dedi Mulyadi adalah sosok pejabat yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Ia tidak hanya mendengar, tapi juga bertindak nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Semoga upaya Kang Dedi Mulyadi membuahkan hasil dan warga Subang segera mendapatkan akses air bersih yang layak. Jadi gini, saya meminta sok nggak apa biayanya dari Pemprov ya, nggak ada masalah. Nanti ada tim Pemprov datang lagi ke sini menghitung ulang. Jadi tetap akses mendapat airnya harus air yang bersih yang dipakai oleh saya. nah itu betul Pak. Ya kan Pak? Saya yang rumahnya di sini pakai airnya dari sini beli. Tapi warga di sini tidak mendapatkan karena anugerah alam ini dulu diperuntukkan untuk warga di sini. Ya. Nah, jadi nanti ngambil airnya harus dari sini, Pak. Siap. Tidak boleh ngambil air dari sumber mata yang lain. Artinya ketika saya meminum air produksi Aqua, warga juga harus minum air produksi Iya, Aqua. Pak, gitu, Pak. Bedanya adalah saya beli, mereka langsung dari pipanya. Jadi masyarakat mendapat akses langsung mata air pegunungan. Karena masyarakatnya tinggal di gunung. Jangan sampai saya mendapat akses air pegunungan, guys. Air akses pegunungan, sedangkan orang gunungnya mendapat minum air pesawahan. Ya, oke, kita beresin ya. Nah, ini yang dimaksud. Nanti kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat pajak.
pajak dari Aqua itu nanti mayoritas harus turun di sini untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi rumah rakyat miskin. Di mana? Jalan di mana? Camat ini Mbak, dimasukin dengan akses jalannya dibangun. Tahun ini dibangun, tahun ini ya. Tahun ini dibangun. Jadi dengan akses jalannya. Pak Camat nanti nomor saya minta ke Pak Bupati. Ya udah, nanti tugas gubernur adalah satu membangun jaringan air bersih, dua membangun jaringan jalan. Jadi kalau bangun jaringan jalan ya, nah bangun jaringan jalan dari provinsi itu kan sebenarnya daripada Aqua bangunin jalan provinsi yang anggarannya sudah cukup provinsinya, kenapa nggak bangunin jalan akses warga yang di sini? Ini juga pemerintah provinsinya juga dulu nggak tepat, duitnya tidak dibelanjakan untuk jalan, dibelanjakan untuk yang lain. Jalannya baru tuh, makanya sekarang duitnya dibelanjakan untuk jalan, jembatan, rumah rakyat miskin, sarana air bersih. Ya.